Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat datang pada podcast Gerakan Guru Berkualitas Gerutas Indonesia. Ya Pak Husni, semangat untuk umpamanya mengajar itu banyak orang memilikinya, tapi nggak jalan juga. Apalagi sebetulnya yang harus dimiliki oleh orang sehingga tidak hanya sebatas keinginan, semangat, tapi terrealisasikan. Iya, itu sebenarnya kembali tadi ya persoalan guru. Kan itu gurunya yang utama tadi menggerakkan. Setelah kepala sekolah, maka guru yang menggerakkan. Kalau semangat gurunya lemah, otomatis ya proses belajar mengajar tidak akan sepenuh hati. Otomatis juga si anak yang mendapat pelajaran juga tidak merasakan kepuasan sesuatu yang dia rasakan mendapat sesuatu dari gurunya. Males dia. Iya, muncullah mungkin ya sekedar mendengarkan gurunya, tapi tidak tertarik dia apa yang dilakukan oleh gurunya. Nah itu dia. Jadi memang kunci utama itu adalah guru. Jadi saya ingat sekali itu dari hasil penelitian kawan-kawan kita di UNDP itu, bahwa kalau kita mau betul sekolah, maka yang paling utama itu adalah guru, karena dia 48% ya menentukan kualitas. Baru yang kedua manajemen, 30. Kepala sekolah itu kan manajemen, 30%. Baru sarana dan prasarana. Jadi dalam keterbatasan itu tadi memang yang pertama itu coba diolah dulu gurunya. Oleh kepala sekolah ini, guru itu diajak kalau menggunakan ilmu manajemen itu menggunakan kepuasan pelanggan itu, yang pertama kali guru itu diajak dengan total quality management itu adalah komitmen bersama. Harus ada komitmen bahwa kita ingin memajukan sekolah ini. Ini yang jarang dilakukan oleh sekolah. Sekolah biasanya tidak membuat dengan semua orang yang ada di sekolah itu berkomitmen, kita sekolah harus kita menjadi yang terbaik di kampung ini. Nah, kalau ada komitmen seperti itu, kan terbuka hati masing-masing. Semangatnya itu akan muncul. Oke, kita mau terbaik. Kalau kan terbaik, saya tidak mungkin akan datang terlambat. Kalau mau terbaik, saya tidak mungkin ngajar sekedar ngajar. Nah, itu kan semua ikut dulu. Kalau semua ikut, ya tadi, yang kecil itu memang harus dari kecil. Menjadi bagus, akan datang peluang yang lebih besar. Iya. Nah, tapi kalau yang kecil ini kita keluhkan, tidak dicarikan tadi, merasa keterbatasan, tidak dilihat bahwa ada peluang yang lebih besar yang lain, ya kita akan pada posisi yang sama terus-terus. Jadi komitmennya itu bukan hanya sekadar komitmen administratif. Bukan. Sebagai guru yang mengajar gitu kan, ya udahlah saya cuma menjalankan tugas saja gitu kan. Nah jadi harus ada sekelompok orang, meskipun sedikit, awalnya tentu sedikit nih ya, komitmen bersama untuk memajukan kegiatan pendidikan di lembaga itu. Saya perhatikan banyak juga Pak Husni di kampung-kampung, umpamanya mereka udah ada komitmen tapi nggak juga maju-maju, gimana Pak? Biasanya kan gini, kalau ada komitmen itu kan otomatis, kalau komitmen itu tidak pernah sendiri, mereka bersama kan kalau sekolah itu. Nah maka harus dipupuk, itu adalah bentuk kerjasama. Di situ tuh menjadi akrab dulu. Keakraban antara guru dengan kepala sekolah dengan sama guru itu harus anukan, sehingga tujuannya kan komitmen itu kan menyatukan mereka, menyatukan pada satu. Kalau mereka sudah satu, kita kan menjadi kekuatan yang besar dan tidak individual. Jadi kekuatan sudah menjadi kekuatan kelompok, ya kelompok guru dengan kepala sekolah itu untuk membuat maju tadi. Jadi kalau dia sudah punya kekuatan seperti itu akan kuat. Jadi kalau ketika ada yang merasa mungkin ya suatu merasa lemah gitu ya itu harus yang lain akan mengingatkan. Tapi yang paling penting sebenarnya itu adalah komitmen. Kalau nanti sekolah ini maju, yang menikmati kita semua. Jangan menikmati hanya segelintir orang. Itu akan menambah komitmen yang kuat. Ya, kita akan berbuat sebanyak mungkin tapi ketika datang sekolah menjadi bagus, jangan-jangan dilupakan yang guru-guru yang sudah berkomitmen ini. Hanya sekadar tidak dimuliakan dengan dilakukan bahwa mereka lah ini menjadi besar karena mereka ini. Ini yang kadang-kadang jarang dilakukan, membesarkan yang setelah besar lupa siapa yang membesarkan dan harusnya menikmati bersama kebesaran itu. Iya. Itu yang biasanya membuat
ya biasanya konflik di suatu lembaga ketika sudah maju. Ya, ketika sudah maju kita lihat sekolah hebat, tapi penghasilan gurunya tidak terasa meningkat dengan sesuai dengan kehebatan sekolah. Ya, artinya komitmen itu tidak berhenti hanya di dalam hati atau hanya di dalam pikiran, tapi harus direalisasikan secara konkret, baik dalam bentuk kerjasama antar person di lembaga itu, begitu juga terhadap kemungkinan nanti setelah lembaga itu berkembang lebih baik. Iya, betul. Itu masing-masing pihak itu akan dapat menikmati apa saja yang bisa dihasilkan di sana, baik itu sifatnya material maupun immaterial. Ya, dia bisa mungkin penyekolahan, pandangan guru-gurunya, Iya. penghadiran mereka pada berbagai seminar yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri, karena ini kan sudah maju, dana ada. Iya. Ya, jadi tetap dulu kan. Kalau fasilitas kan tidak terus-menerus berada, menambah terus. Tapi kalau ke guru, ini kan dia harus dinamis. Harus diperhatikan betul dia bahwa dia ada seorang pembelajar, karena dia kalau tidak belajar kan, maka dia harus sering menghadiri berbagai pertemuan, ya, berbagai pendidikan tambahan yang dianukan, sehingga tadi itu akan menambah makin mantapnya si guru. Oh iya, saya bekerja keras, saya juga menikmati apa yang saya lakukan ini. Ya, seperti Pak Husni katakan tadi itu, keterbatasan umumnya didefinisikan oleh orang keterbatasan dana, uang katakan, Ya. dan keterbatasan akses. Guru bisa saja menerima gaji yang lebih rendah, tetapi dia bisa mendapatkan kesempatan umpamanya Ya. untuk belajar, untuk menimba pengalaman di tempat lain. Itu lalu menjadi pintu masuk atau pintu keluar mengatasi keterbatasan itu dengan demikian. Betul. Tapi bagaimana kalau lagi-lagi Pak, umpamanya di desa Pak, keterbatasan itu seperti absolut, gitu kan ya. Semangat sudah ada, gitu kan ya. Kerjasama sudah dilakukan, tapi masih mentok juga. Ada nggak kiat lain Pak yang bisa Ya. dilakukan? Itu salah satu yang namanya membuka diri dari keterbatasan. Itu adalah kalau dalam agama silaturahim. Silaturahim itu artinya membuka akses hubungan kita dengan pihak lain. Nah, ini akses itu yang harus dibuka. Kalau kita tidak membuka akses itu, ya kita tetap terbatas. Tapi kalau kita buka, ya tadi, mungkin kita lihat saja sekarang murid kita di sekolah itu. Lihat daftar muridnya. Siapa orang tuanya? Nah, orang tuanya, oh ini ada yang sarjana. Kalau sarjana berarti tingkat pengetahuannya tinggi. Oh, sarjana apa? Oh, ini sarjana misalkan ya sains. Berarti satu, kita punya tenaga besar di sini. Kalau anak-anak kita kesulitan sains, mungkin ini kita bisa ambil. Itu silaturahim yang berarti harus mengadakan silaturahim dengan orang siapa sebenarnya. Kelebihan-kelebihan dari potensi itu harus dipetakan. Potensi itu. Sama juga memetakan samping orang tua murid, petakan juga di desa itu. Siapa di desa itu yang kira-kira punya kelebihan-kelebihan anunya gitu. Karena orang ini kan merasa ini sekolah di desa kami. Nah, itu harus dimunculkan bahwa ini sekolah di desa kami, bukan sekolahnya Pak Tarmizi atau sekolah Pak Husni, bukan. Ini sekolah di kampung kita. Milik bersama. Milik bersama. Kalau sekolah ini besar, kampung kita dikenal. Nah, itu kan kalau dikenal berarti kan kita akan mendapat dampak positif dari kenal ini. Mungkin orang akan sering berkunjung, melihat, sehingga muncullah berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain. Nah, ini yang harus dianukan gitu. Jadi silaturahim itu membuka dulu. Nah, kebanyakan kepala sekolah ini kalau saya lihat dia, kepala sekolah itu tidak menjalin silaturahim. Tugas menjalin itu terutama harusnya tugas pertama kepala sekolah. Harusnya kepala sekolah itu kan punya wakil biasanya, ya, punya ada wakil kurikulum, ada wakil administrasi. Ini kan memberi indikasi bahwa kepala sekolah itu jangan hanya di sekolah. Ya, dia harus tadi membuka akses keluar, hubungan keluar, silaturahim keluar, kemana saja. Ya, dia kan gitu. Mungkin kepada orang kaya yang ada di desa itu, atau orang yang pintar di desa itu, atau petani yang rajin di desa itu, gitu. Lalu kan gitu dibuka nih. Mulai lagi nanti dengan pejabat, ya. Oh, ini ada kan gini. Kenapa nggak saya menjelaskan di sekolah saya ini
Anak-anak yang sekolah saya itu misalkan ini kepada pejabat, misal kecamatan, anak sekolah sini adalah anak-anak itu yang tinggal di kampung ini. Mereka datang masih pakai alas kaki gitu kan. Sehingga Pak Camat juga mikir, oh iya ini. Ketika ada peluang di Pak Camat bantuan, dia akan teringat. Iya. Oh iya, itu perlu dianukan. Jadi silaturahmi itu ternyata dimensinya luas sekali, Pak Usman. Pertama yang saya dapatkan dari pembicara ini adalah sebagai pimpinan sekolah atau sebagai guru yang bertanggung jawab terhadap pengembangan pendidikan di sekolah itu, dia harus keluar dari ibaratnya itu peribahasa kata dalam tempurung. Dia harus keluar ke dunia yang lebih luas. Kuncinya adalah silaturahmi itu, bukan Pak ya. Dengan silaturahmi itu para ustaz menyebutnya sebagai pembuka rezeki. Betul. Tapi pengertian rezeki itu rupanya akses kepada berbagai pihak untuk meningkatkan pendidikan di tempat itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk kembali lagi pada perbincangan kami yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.